Ratusan massa dari berbagai aliansi dan berbagai desa hadir, memenuhi kantor perusahaan Julong Group Lalang Estate, menuntut keadilan terhadap salah satu tenaga kerja yang didiskriminasi oleh perusahaan serta menuntut berbagai bentuk ketidakadilan lainnya yang dilakukan perusahaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kedatangan kami di sini perlu kalian ketahui bahwa kedatangan kami ke sini menuntut hak kami, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini perlu diketahui oleh Arif, nah, oleh Tobi, oleh Pak Sapar masih ingat apa yang kata Nuan sampaikan? Para kades coba masuk ke depan, para kades yang tidak diolah atau dirawat oleh pihak perusahaan yang sudah bertahun-tahun diserahkan ke pihak perusahaan. Lahan kami sudah ditelantarkan oleh klien. Kami menyerahkan dah puluhan tahun, dah belasan tahun, tetapi tidak klien rawat. Itu akan kami tarik kembali, ingat itu. Lalu kemudian yang kedua, mengeluarkan lahan masyarakat yang terkena HGU dalam kawasan perusahaan PT Julong Group. Ini banyak lahan-lahan kami masuk kawasan PT Julong. Nah kami berharap ini dikeluarkan. Lalu kemudian yang ketiga, meminta pola kemitraan 20% bersih dan tidak ada potongan sesuai dengan pernyataan dokumen GRDT, dan menolak semua perhitungan potongan investasi 30%. Nah, seperti kesepakatan di GRDT jelas tidak ada pemotongan di situ. Ketika ada MOU, lipati kami, lipati yang bertanda tangan di GRDT itu, jangan main sepihak. Lalu kemudian yang keempat, meminta plotting ulang sekaligus menetapkan lahan plasma segera mungkin yang tempat dan keberadaannya di wilayah dusun desa masing-masing yang letak suatu hamparan serta keadaan kebun sesuai penilaian dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan yang disetujui dan disepakati oleh pengurus koperasi dan petani kelompok. Komunikasikan setiap permasalahan yang terjadi dengan pihak pemerintah desa dan Dewan Adat. Nah, yang terjadi hari ini tidak ada satu kali pun mereka mau komunikasi dengan kami pemerintah desa ataupun Dewan Adat. Padahal kita sudah buat kesepakatan. Ingat, ada di poin 9 itu. Nah, tetapi kalian langgar semua. Kaki dari tanah kami. Sebentar. Ingat, ini namanya Tobi pertama. Udah itu Sepomo. Angkat kaki dari sana. Tenang dulu, jadi dengar. Pak W. Lalu kemudian Arif, ingat Arif, kau harus angkat kaki dari tanah kami. Kau coba peler ya sih. Pak Aliong ini yang melaporkan si Soekardi ini, yang sudah melakukan komunikasi yang baik. Lalu kemudian Pak Remaja, sebelum tuntutan ini dikabulkan oleh pihak perusahaan, semua staf atau pekerja yang bukan pribumi untuk mengosongkan kantor dan mes, serta kami akan melakukan aksi lebih besar kalau tidak mengosongkan mes. Nah, sebelum tuntutan kami dikabulkan. Baik, terima kasih. Tenang. Untuk menuntut apa yang sudah disampaikan Pak Dwi Septian Pak sebagai Kades Bertung tadi, itu ada beberapa belas poin. Nah, kita minta kepada pihak perusahaan untuk memenuhi dan mengakomodir ini semua. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, maka akan kami kerahkan dengan massa yang lebih besar lagi. Kami akan duduki semua kantor-kantor perusahaan Julong di estate manapun itu, di region manapun itu. Ini terdiri dari beberapa desa ya. Perlu kita sampaikan di sini, betul tidak rekan-rekan? Bukan terdiri dari satu desa, tapi dari beberapa desa. Ini ada beberapa kades yang ada di sini. Nah, kemudian juga ada dari teman-teman aliansi, ya, aliansi Peduli Generasi Muda Kabupaten Sintang juga ada di sini. Teman-teman Laskar Pemuda Melayu juga ada di sini. Artinya apa? Dua suku ini adalah penduduk asli Kalimantan Barat, Dayak dan Melayu tidak akan tinggal diam ketika kita dirugikan oleh para investor. Betul tidak? Dan kemudian yang selanjutnya, kami tidak anti para investor atau perusahaan yang berada di sini, tetapi yang kami tentang itu adalah outbound
positif bagi kami. Tetapi dalam hal-hal yang merugikan masyarakat, maka kami akan bergerak. Betul tidak? Oknum-oknum yang memang selama ini kami pandang tidak punya komunikasi yang baik dengan kami, dengan DAD dan segala macam, itu tadi sudah disebutkan dan disampaikan oleh Pak Dwi Septian. Mohon kiranya orang-orang ini memang segera angkat kaki dari Kabupaten Sintang. Betul tidak? Kami khawatir. Ini perlu kita ketahui secara bersama-sama. Kami khawatir nanti kalau orang-orang ini tetap bertahan, maka hal-hal yang lebih besar bisa terjadi. Betul tidak? Berbahaya. Ini berbahaya kalau saya pikir. Kita tidak mau seperti Suryan, kita tidak mau seperti Benggayang. Kita masih sayang Kabupaten Sintang ini untuk aman dan kondusif. Betul? Nah, ini perlu saya sampaikan mewakili teman-teman seperti itu. Karena PT Julung tidak menjunjung adat dan budaya kita Dayak. PT Julung menginjak-injak kearifan lokal dan budaya Dayak. Oleh sebab itu, kami merasa tidak terima. Sampai pada tuntutan kami bahwa yang bersangkutan harus dibebaskan. Kenapa Bapak Ibu? Kami orang Dayak tidak pernah duluan marah, ya. Tidak pernah bertindak kalau tidak ada sebab dan akibat yang jelas. Ya. Masuk akal tidak kita tiba-tiba mau ninju orang Cina di sini? Pernah tidak terjadi? Karena ada sebab dan akibat. Oleh sebab itu, jangan permainkan kami orang Dayak dan orang Melayu di Sintang. Ya? Nah, ini persoalannya. Tetapi ketika kami marah, kalian main lapor, proses hukum. Kami minta hukum adat, kalian tidak mau, ya. Nah, hari ini kalau hukum adat tidak dihargai, maka hukum rimba terjadi. Setuju tidak? Masih ada hukum rimba, ya. Selama sistem negara ini tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum rimbalah yang terjadi, ya. Kami minta hari ini juga cabut laporan, bebaskan orang kami Dayak yang kalian kriminalisasi. Setuju tidak? Mana orang yang melaporkan itu? Baik. Tenang. Tenaga kerja Cina di sini hanya izin wisata. Pemerintah Kabupaten Sintang tidak mau buka data ini. Ada main-main di sini. Ya. Main amplop coklat. Masuk angin. Pemimpin masuk angin. Wilayah lain mungkin boleh dijajah oleh Cina, tapi tanah Dayak dan tanah Melayu tidak boleh. Setuju tidak? Hari ini juga tenaga kerja Cina yang tidak punya izin kerja angkat kaki dari kalau pemerintah daerah tidak menunjukkan dokumen, kalau pihak PT Julung tidak bisa menunjukkan dokumen, besar kemungkinan mereka adalah penjajah. Saya Agustinus, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Federasi Ukatan Kabupaten Sintang, SPI Kabupaten Sintang. Federasi inilah gabungan beberapa serikat. Konfederasi inilah gabungan beberapa serikat yang ada di dalamnya. Kami, mitra kami adalah ILO PBB, CNV Serikat Belanda, serikat mitra kami. Kami serikat bukan serikat yang abal-abal, ya, serikat internasional yang kami bawa hari ini. Saya adalah ketuanya yang paling kecil nih, tapi otaknya tidak kecil. Sudah gerah dengan apa yang terjadi di Kabupaten Sintang selama ini. Saya beberapa kali melakukan audiensi, demo ke kantor dewan, demo kantor bupati. Hari ini di Julung. Saya sudah 4 tahun masuk di Dewan Pengupahan Kabupaten Sintang. Tanda tangan saya ini juga menentukan upah minimum kabupaten puluhan ribu pekerja di Kabupaten Sintang. Makanya saya berani bicara seperti ini, karena saya ikut menentukan. Ya, kami menentukan upah minimum kabupaten. Kami Serikat Buruh selalu mengadakan perlawanan, tapi tidak berdaya. Kenapa? Pemerintah tidak berpihak kepada buruh. Masuk angin. Maka saya berpesan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada pemerintah daerah. Masyarakat memilih. Tolong persoalan masyarakat hari ini yang berkaitan dengan hak-hak para buruh.
buat regulasi khusus. Ya, kenapa pemerintah landak bisa? Kalau Sintang ini tidak bisa juga aneh. Ya, yang terakhir, saya pesankan kepada berjalan perusahaan, terutama Pak Liong. Saya belum pernah bagaimana muka Pak Liong. Tapi saya berharap, ya, saya berharap Pak Liong ini, saya berharap Pak Liong supaya berani kebiasaan. Diam dulu. Saya berharap kepada Pak Liong, saya masih mau sampaikan Pak Liong yang terhormat. Tolong, masalah saudara kami Soekardi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan laporan sudah di meja kejaksaan Sintang, ya, karena beliau ini adalah salah satu buruh yang kalian zulimi, yang kalian rampas haknya untuk bebas mendapatkan keadilan. Kami minta dengan tegas, apabila beliau tidak dibebaskan, tidak dicabut laporannya, maka jangan salahkan kami. Kantor akan kami bakar. Kami tidak memberikan, tapi kami ingin keadilan harus ditegakkan hari ini. Ya, ini yang paling penting saya sampaikan, karena hari ini kita berangkat dari kasus Pak Soekardi. Tidak bisa menghargai adat, angkat kaki dari tanah kami Dayak dan Melayu. Sebab nenek moyang kami sudah berpesan jelas, jangankan manusia, binatang sekalipun naik rumah kami, wajib hukumnya kami kasih makan. Tapi kalau binatang itu menggigit, bukan hanya diusir, dibunuh pun boleh. Camkan itu. Dan saya minta, selesai saya berbicara dari pihak perusahaan, langsung lakukan tanggapan terkait dengan tuntutan kawan-kawan semua. Yang pertama, ketika nanti yang membuat tanggapan dari pihak perusahaan yang tidak punya kebijakan untuk membuat keputusan, jangan ngomong. Kalau ngomong tidak bisa buat keputusan, saya akan lempar mukanya pakai mic ini. Polisi. Karena kami tidak perlu orang yang tidak bisa memberikan keputusan. Yang tidak bisa memberikan keputusan, jangan ngomong. Ya. Kami tahu Pak Liong ada di sini. Dan kami tahu kapasitas Pak Liong untuk melapor itu sangat kecil. Pihak-pihak yang menumpangi persoalan ini, manajemen yang mengumpul, ya, mengapi-api supaya ini untuk menakuti masyarakat kami. Tolong bertanggung jawab. Ya, hari ini untuk saudara kami di Bayah Betung, mungkin besok di Lalang, besok di Bancuh, di Sona dan lain-lain, bahkan kami di Dedai. Ya. Oleh karena itu, kami minta hari ini berkaitan dengan saudara kami Soekardi, sudah ada jawaban dari pihak perusahaan bahwa mencabut laporan hari ini juga. Kalau tidak ada jawaban dari perusahaan hari ini, kita duduki kantor ini. Ya. Tanggapan pihak manajemen dan Pemda terhadap tuntutan masa orasi. Yang pertama, tuntutannya hari ini sesuai dengan keputusan manajemen mencabut laporan terhadap Soekardi. Yang kedua, untuk masalah plasma, BRTT dan hortikultur nanti kita akan komunikasikan dengan Kadisbud dan PP3K. Itu karena tidak berpeluang. Selanjutnya yang masalah tenaga kerja dengan Bro Agus kita perbaikilah supaya ya. Ada kesepakatan ada. Dengan surat pencabutan kan sudah akan tidak berlanjut lagi. Dan di kejaksaan nanti dengan Polres, prosedurnya Polres akan arahkan kami apa-apa syaratnya harus kita lakukan hari ini. Satu tuntutan kita sudah dipenuhi dan tolong. Dan sudah kita perbaiki. Ya, saya pikir itu dari mewakili manajemen yang saya sampaikan supaya kita kedepannya memperbaiki diri lah. Kita tidak
Kiri Catalino mencuri minta seruga basengat ke Jepang. Artinya begini Pak, saya bukan mendebat Bapak, kami perlu ketegasan. 3 hari tidak ada kesepakatan dan keputusan, maka pemerintah daerah menyatakan masyarakat boleh mengambil hak wilayah yang sudah diserahkan kepada pemerintah. Masalah ini kita akan bahas bersama-sama, mudah-mudahan ya dalam jangka waktu 3 hari semuanya bisa kita selesaikan. Harus selesai. Karena begini, tidak semuanya memang bisa kita selesaikan dalam waktu bersamaan. Tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita sepakati, kalaupun nanti perlu waktu kembali. Tapi saya pastikan jangka waktu 3 hari akan ada keputusan-keputusan yang kita bisa sepakati bersama-sama. Karena kami juga tidak bisa memutuskan sendiri tanpa persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap bahwa dalam jangka waktu 3 hari ke depan kita bisa bahas bersama-sama. Karena kita juga ingin masalah ini bisa terselesaikan. Karena kalau masalah ini tidak terselesaikan juga bagian dari PR dari pemerintah daerah. Ya, kita juga tidak ingin ada gejolak dalam masyarakat. Kita tidak juga ingin investasi yang ada di Kabupaten Sintang terganggu.